Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rolin, silakan masuk. Silakan Makasih, Bu. duduk. Apa kabar Rolin hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Dari mana sebelumnya? Dari kos, Bu. Dari kos. Pakai kendaraan apa Rolin ke sini? Pak motor sendiri. Pakai motor. Udah pakai motor sekarang ya? Iya, Bu, dari mulai. Oh, iya. Kalau ibu boleh tahu, apa ya maksud dan tujuan Rolin datang menemui ibu? Saya kesini mau konseling dengan Ibu. Oh, konseling. Sebelumnya Rolin sudah pernah konseling? Belum, Bu. Belum. Apa Rolin sudah punya pengetahuan mengenai konseling ini? Sedikit sih, Bu. Apa? Coba Rolin jelaskan. Yang saya tahu konseling itu adalah kita menemui konselor untuk bercerita dan menemukan solusi dari masalah yang kita ceritakan. Bagus. Apa yang sudah Rolin jelaskan itu sudah benar, namun ibu akan sedikit menjelaskan lagi ya. Baik, konseling itu merupakan interaksi antara konselor dengan konseli yang membahas suatu persoalan yang dialami oleh konselingnya, di mana permasalahan tersebut akan dibahas bersama-sama antara konselor dengan konseli untuk menemui jalan keluar dari persoalan tersebut. Nah, dalam konseling ini juga ada azas-azas, contohnya seperti azas kerahasiaan, di mana Rolin ketika bercerita kepada ibu, kerahasiaan dari cerita yang Rolin sampaikan kepada ibu itu aman, tidak akan bocor ke pihak lain, sehingga Rolin bisa bercerita apa saja kepada ibu tanpa ragu, tanpa takut apa yang Rolin ceritakan kepada ibu itu bocor. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sebelum kita masuk konseling, mungkin ibu punya waktu cuma 40 menit Rolin, soalnya nanti ada rapat di kantor. Apakah Rolin bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kita manfaatkan ya waktu 40 menit ini. Baik, Bu. Baik, silahkan Rolin ceritakan apa yang mau Rolin ceritakan kepada ibu. Jadi gini, Bu, saya tuh kesini mau menceritakan sebenarnya lebih dari satu masalah sih, Bu. Itu masalah saya mengenai overthinking saya, sama saya sulit mengatur waktu, serta kurang semangat gitu, Bu. Dan rasanya kurang semangat aja gitu, Bu, menjalani hari. Berarti di sini Rolin mempunyai 3 persoalan ya. Yang pertama itu tentang overthinking, yang kedua tentang sulit untuk membagi waktu, yang ketiga yaitu tentang kurang semangat untuk menjalani hari. Oke, dari ketiga persoalan yang Rolin alami, menurut Rolin mana yang paling mendesak Rolin saat ini? Mengenai itu sih, Bu, mengenai overthinking saya. Overthinking. Overthinking seperti apa yang Rolin rasakan memangnya? Mungkin karena saya tuh udah umur 21, Bu, tahun ini saya berumur 21 tahun. Jadi di masa-masa sekarang ini tuh pasti Ibu juga paham kan, itu dulu mungkin juga pernah muda. Jadi di masa-masa sekarang tuh saya sangat banyak, Bu, yang berada di pikiran saya. Apalagi saya sekarang udah semester 5 dan tekanan-tekanan kuliah pun udah banyak gitu, Bu. Baik itu dari tekanan dari dosen maupun dari orang tua yang sering menanyakan kuliahnya lancar atau gimana gitu, Bu. Jadi ya serta pikiran-pikiran saya tuh kemana-mana, Bu. Serta ada kegiatan juga kan, Bu, kegiatan nilai-nilai, apalagi sekarang orang mau ujian dan tugas-tugas akhir tuh sangat banyak, Bu. Jadi itu tuh juga membuat pikiran saya tuh jadi nambah, Bu, gitu lah. Jadi terus saya tuh pikiran saya tuh sangat kacau gitu. Iya. Berarti jadi Rolin itu overthinking karena tugas numpuk mungkin ya, karena kegiatan-kegiatan lain di kampus mungkin ya. Jadi apa sih usaha yang Rolin lakukan untuk
mengurangi overthinking rolling ini? Yang biasanya saya lakukan itu seperti saya tuh lebih ke apa Bu, lebih menolak pikiran negatif saya tuh Bu gitu. Seperti misalnya saya nanti nih saya berpikir ya gimana ya nanti bisa nggak ya melewati ini gitu. Jadi saya mencobanya itu dengan berusaha ke positive thinking, seperti pasti saya bisa, kemarin-kemarin aja saya bisa, masa sekarang saya enggak. Bagus, Ibu sangat setuju dengan usaha yang Rolin lakukan. Namun, apakah dari usaha yang Rolin lakukan tadi berhasil membuat Rolin untuk tidak overthinking lagi? Tidak selalu sih Bu, kadang sedikit sih berhasilnya Bu, cuma lebih ke banyak yang tidak berhasil. Soalnya kan negatif thinking saya itu lebih besar Bu daripada positive thinking saya. Jadi saya masih tetap sering overthinking walaupun saya udah berusaha untuk berpikir sepositif mungkin. Gitu. Jadi jika tidak berhasil, apakah ada usaha lain yang kalian lakukan? Tidak Bu, makanya di sini saya mau minta saran dari Ibu gitu, gimana supaya Rolin mau minta saran dari Ibu. Iya. Perlu Rolin ketahui ya, Ibu di sini tidak memberi saran, namun ketika Rolin bercerita ini, kita akan mencari solusi bersama dan Rolin yang akan memutuskan tindakan yang akan Rolin lakukan. Jadi bukan dari Ibu ya Rolin, perlu Rolin ketahui itu. Ya, baik Bu. Oke. Jadi kalian lah, Ibu juga pernah overthinking, memikirkan segala sesuatu yang mungkin itu hal kecil, namun Ibu membawanya dan mengalihkan pikiran buruk Ibu itu, pikiran yang terlalu berlebihan itu dengan cara mungkin lebih perbanyak istirahat, tidur yang cukup. Apakah Rolin bisa menerapkan itu? Gimana ya Bu, udah gimana namanya tuh, udah pernah saya coba Bu, udah yang seperti yang Ibu katakan itu juga sudah pernah saya coba, cuman nggak mempan gitu Bu, nggak mempan di saya gitu. Masih saya tuh tetap overthinking Bu. Berarti nggak mempan ya? Iya, hanya reaksinya itu cuma sebentar Bu. Begitu. Kalau begitu, nah Rolin, kalau begitu di sini Ibu mempunyai satu teknik, yaitu namanya teknik relaksasi. Apa tuh Bu? Teknik relaksasi ini, dimana teknik ini membantu kita untuk merilekskan pikiran-pikiran kita, pikiran yang terlalu tinggi hayalannya, untuk lebih tenang, fresh, dan mungkin akan sedikit lega dengan teknik ini. Apakah Rolin mau mencobakannya? Baik, mari kita cobakan. Rolin, kita akan mulai ya Rolin untuk melakukan teknik relaksasi. Oke, sekarang Rolin silahkan berbaring dengan kedua kaki direntangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian, mulai mengendurkan badan, bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot-otot kaki.
Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm. Tahan, tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan lagi, kendurkan, dan sekali lagi tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Dan kembungkan perut. Tahan nafas. Dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Dan kembungkan dada. Tahan. Tahan. Dan hembuskan udara keluar melalui mulut. Sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot dada dan rongga dada. Oke, pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkan kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Sekali lagi,
Gerakkan kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher. Dengan perlahan-lahan dan lembut, putar leher ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Selanjutnya, perhatikan otot bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lagi, gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke, sekali lagi. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, lalu ke kiri, dan ke kanan. Lalu kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Lagi, katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Sekali lagi, katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Selanjutnya, kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Sekali lagi, kempotkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Sekali lagi, tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Selanjutnya, kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekali lagi, kendurkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh badan dan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai kepala. Untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur, jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan yang begitu tenang.
Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibaratkan lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak angin air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta embusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tangan Anda selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang yang jauh sesuai dengan keinginan diri Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam, dan menyanyikan nada-nada yang indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, terbang yang jauh, dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan Anda kenyamanan. Kenyamanan yang begitu Anda inginkan selama ini.
melepaskan semua beban-beban pikiran yang Anda rasakan. Beban-beban yang memenuhi pikiran Anda dan hati Anda. Semua kekecewaan yang Anda rasakan, hilangkan pada dahan yang Anda hinggapi. Pikiran-pikiran negatif, buruk, jahat yang Anda rasakan, tumpahkan semuanya. Sampai pada akhirnya Anda menemui kenyamanan yang sesuai dengan keinginan Anda. Anda tenang di sana, nyaman, bahagia dengan orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Anda nyaman terhadap diri Anda sendiri, menjadi diri Anda sendiri, tanpa memikirkan orang lain yang mungkin menyakiti hati Anda. Anda sangat nyaman berada di sana. Rolin, setelah Rolin melakukan teknik tadi, bagaimana perasaan Rolin? Gimana ya Bu, perasaan saya tuh menjadi sangat lega Bu. Pikiran saya tuh tenang, ya benar-benar rileks seperti yang Ibu katakan tadi. Tujuan dari teknik relaksasi ya Bu namanya. Jadi saya tuh bisa lega Bu, badan saya pun lebih bugar, pikiran saya jadi fresh. Saya sangat suka Bu dengan teknik ini. Wah, syukur ya Rolin, teknik ini sudah bisa membantu Rolin. Lalu bagaimana kedepannya ibu mengetahui bagaimana perubahan Rolin dari yang sangat overthinking sekarang mungkin sudah tidak lagi. Mungkin kalau untuk Ibu melihat perubahan saya nanti, mungkin saya akan menghubungi Ibu. Karena kalau untuk saya menemui ke sini kan saya agak segan gimana gitu. Nah, ya berarti lewat WA mungkin Iya. ya. Nanti akan Ibu share nomor WA Ibu kepada Rolin. Iya. Nah, Ibu sangat percaya Rolin akan mengalami perubahan setelah kita lakukan teknik-teknik ini. Ibu sangat bangga kepada Rolin jika Rolin bisa mengalami perubahan. Ya, terima kasih Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau minta kesimpulan nih dari konseling kita pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu kan saya tadi overthinking ya Bu. Iya. Jadi mungkin saya bisa dengan
membawa seperti tertidur, membuat pikiran saya menjadi lebih positif lagi, kemudian dengan melakukan teknik yang ibu lakukan tadi. Bagus kesimpulan dari Rolin, namun ibu akan menyimpulkan sedikit lagi. Dari konseling kita pada siang hari ini dapat ibu simpulkan bahwa ketika kita overthinking, mungkin kita akan memikirkan segala sesuatu dari hal kecil ke hal yang besar. Namun itu tidak baik bagi kita, sehingga kita mungkin akan stres ke depannya jika kita terlalu overthinking. Nah, dengan itu overthinking ini mungkin dapat diatasi dengan banyak istirahat, tidur yang cukup, dan mungkin dengan mengaplikasikan teknik relaksasi ini, pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kita akan hilang. Mungkin sekian kesimpulan dari ibu, mengingat waktu sudah mendesak juga karena ibu akan rapat. Mungkin ada yang ingin kalian ceritakan lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya konseling kita pada hari ini. Ya, makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama Rolin. Kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya Rolin.